Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang perbandingan. Simak video penjelasan dari ibu ya kak. Baik kak, hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan di kelas 7. Yaitu yang pertama kita akan belajar memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Yang kedua, kita akan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Perbandingan adalah membandingkan antara satu satuan dengan satuan lainnya yang berbeda nilai atau sering disebut perbandingan sebagai pembagian. Kakak-kakak sudah pernah belajar pembagian di sekolah dasar. Nah, pembagian itu biasanya dilambangkan dengan tanda titik dua ataupun tanda per. Nah, itu yang dinamakan perbandingan. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu perbandingan. Menggunakan pecahan misalnya 2/3. Kemudian menggunakan dua bilangan yang dipisahkan dengan titik 2. Misalkan 2/3 yang kita baca adalah 2/3. Ataupun misalkan 3/2. Yang ketiga, menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Nah, ini adalah contoh-contoh lambang perbandingan yang sudah tidak asing lagi karena kita sering menggunakan tanda-tanda tersebut. Kita mulai masuk ke dalam perbandingan dua besaran. Nah, besaran yang dimaksudkan yaitu misalkan seperti besaran panjang. Panjang itu biasanya pakai sentimeter, meter, desimeter. Nah, itu namanya satuan. Kemudian waktu itu bisa dengan jam, menit, detik. Kemudian perbandingan umur, perbandingan banyaknya benda ataupun kecepatan. Oke Kak, perhatikan. Perhatikan contoh. 1. Jika umur Budi 15 tahun, umur ayah 40 tahun. Nah, kita membandingkan dua orang ya. Dua orang, bahkan nanti kita juga akan belajar perbandingan 3 orang. Maka perbandingan umur Budi dan ayah adalah, nah, yang diketahui, kita tulis dulu yang diketahui. Budi itu umurnya 15, ayah itu umurnya 40. Jadi dapat dituliskan bahwa Budi banding ayah. Atau misalkan kakak mau membandingkan ayah banding Budi, boleh. Asal angkanya ini tidak terbalik ya kak. Budi itu 15 itu punya Budi. 40 itu punya ayah. Kalau misalkan kakak membandingkan ayah banding Budi, berarti dibalik. 40 dibanding 15 ya. Yang di sini yang diinginkan oleh soal ini adalah Budi dibanding ayah. Jadinya 15 dibanding 40. Nah, belum sederhana. Ya, karena ini angkanya masih besar. Kenapa? Masih bisa dibagi. Dibagi berapa, Bu? Dibagi oleh angka yang sama. 15 itu contoh, bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. 40 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Ya. Nah, oh di sini dibagi 5 ya, Kak. Bukan dibagi 3 ya. Ibu salah. Nah, berarti kita harus mencari pembaginya dulu angka berapa. Nah, oke. Nah, 15 dibagi 5 bisa? Bisa. Ketemu berapa? 3. 40 dibagi 5 bisa. Ketemu berapa? 8. Nah, ini masih bisa dibagi lagi nggak? 3 dibagi 3, 1. 8 dibagi 3, tidak bisa. Oh, ternyata
Perbandingan ini adalah hasil akhirnya. Karena apa? Karena sudah tidak bisa lagi dibagi. Jadi, perbandingan umur Budi dan Ayah adalah 3:8. Oke, Kak, ya, perhatikan ya. Contoh yang kedua. Jarak rumah Una dari sekolah sekitar 500 meter. Meter ya satuannya. Jarak rumah Rara dari sekolah adalah 1,5 kilometer. Nah, ada yang beda ya, Kak? Meter dan kilometer. Perbandingan jarak rumah Una terhadap jarak rumah Rara dari sekolah adalah, oke, yang diketahui kita tulis dulu, Kak. Una jarak rumahnya 500 meter. Rara jarak rumahnya 1,5 kilometer. Nah, belum sama nih satuannya. Meter ke kilometer. Nah, Rara jarak rumahnya kita ubah dulu menjadi meter. Kilometer diubah menjadi meter. Turun berapa tangga? Kilo, hekto, meter, kilo, hekto, meter. Turun 2 kilo, hekto, dekameter. Turun berapa tangga? 3 tangga. Jadi 1,5 dikali dengan 1000 ya. Ingat ya, 1,5 ada komanya. Jadi ketemunya 1500 meter. Sehingga dapat dituliskan jarak rumah Una dibanding jarak rumah Rara yaitu 500 meter ya dibanding 1500 meter. Ini sudah sama ya, Kak? Sudah sama perbandingannya? Oke, belum sederhana. Kita bagi dengan 500. Oke, 500 bagi 500 1. 1500 dibagi 500 ketemunya 3. Jadi perbandingan jarak rumah Una dengan rumah Rara dari sekolah adalah 1:3. Oke ya, Kak. Jadi kalau ada satuan yang berbeda, kita ubah dulu. Nah, kalau sudah ubah baru kita bisa menyederhanakan. Contoh yang ketiga yaitu pada suatu survei terhadap 200 peserta didik di suatu sekolah tentang banyak waktu yang digunakan dalam menggunakan peralatan belajar daring online di rumah. Ternyata 140 peserta didik paling banyak menggunakan HP dan 60 peserta didik menggunakan laptop. Oke, jadi dari 200 anak ini 140 menggunakan HP dan 60 menggunakan laptop. Pertanyaannya A, terdapat titik-titik peserta didik lebih banyak waktunya dengan HP daripada laptop. B, rasio. Rasio ini perbandingan ya, Kak. Perbandingan peserta didik menggunakan HP dibanding dengan menggunakan laptop. Oke. Yang ditanyakan ada berapa sih lebihnya peserta didik itu menggunakan HP daripada laptop. Nah, diketahui yang menggunakan HP 60, yang menggunakan laptop 60, yang menggunakan HP 140. Nah, lebih berapa nih siswanya yang menggunakan HP daripada laptop? Nah, caranya berarti yang menggunakan HP dikurangi siswa yang menggunakan laptop. Ketemunya 80. Jadi, 80 peserta didik lebih banyak menggunakan HP daripada laptop. Ya, ini lebih banyak 80. Padahal anaknya harusnya ada 140. Yang kedua, perbandingan peserta didik menggunakan HP dibanding laptop. HP itu ada 140, laptopnya ada 60 dibandingkan. Ini belum sederhana ya, Kak. Ini belum sederhana. Cara menyederhanakan, cara mudahnya apabila ada angka 0, kita coret angka 0-nya dulu. 1, 1. Kita coret angka 0-nya, tinggal berapa?
14 dibanding 6. Nah, baru kita cari dibagi berapa, Bu, yang sama. 14 dibagi 2 bisa? Bisa. Ketemunya 7. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Ketemu berapa? 3. Oh, ternyata perbandingannya adalah 7 banding 3. Dan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke? Oke. Contoh soal yang keempat. Ayah mampu membuat 4 anyaman bambu dalam waktu 3 jam. Roni mampu membuat anyaman bambu dalam waktu 5 jam. A. Berapa perbandingan waktu ayah dan Roni? B. Siapakah yang lebih cepat? C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ayah untuk membuat 12 anyaman? Baik, yang ditanyakan A itu perbandingan waktunya ya Kak, ayah banding Roni. Ayahnya adalah 3 jam, Roninya adalah 5 jam. Nah, dari perbandingan ini dapat diketahui siapa yang lebih cepat. Ayah apa Roni? Siapa? Ayah. Oke. Yang C, berapa waktu yang dibutuhkan ayah untuk membuat 12 anyaman? Nah, perhatikan. 3 jam pertama, ini ya Kak, 3 jam pertama ayah mampu membuat 4 anyaman. 3 jam pertama, 4 anyaman. Nah, yang ditanyakan berapa anyaman sih? 12 anyaman yang ditanyakan. Oke, jadi ada berapa waktu yang dibutuhkan ayah untuk membuat 12 anyaman. Oke, kita cari ya. 3 jam pertama ini hanya baru 4 anyaman. 4 anyaman ke 12 anyaman kurang berapa kali sih? Nah, 3 jam yang kedua, 3 jam kedua ditambah lagi 4 anyaman, Kak. Sudah, berarti berapa totalnya? Baru 8. Oke, ayah membuat lagi nih 3 jam yang ketiga. Berapa anyaman? 12. Oh, ternyata 12 anyaman ini bisa diselesaikan oleh ayah dalam waktu berapa? Kita hitung waktunya. 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 9 jam. Nah, apabila kalian menggunakan rumus, nah kita menggunakan rumus kali silang. Seperti ini, Kak. 4 anyaman sama dengan 3 jam. 12 anyaman berapa, Bun? Nah, kita belum tahu. Caranya kita kali silang. 12 dikali 3 dibagi 4. 12 dikali 3, 36. 36 dibagi 4 anyaman. Kita coret anyamannya. Coret, kita coret. Oke, 12 bagi 4, 3 kali 3 ketemu 9 jam. Oke, Kak? Paham ya? Nah, yang kedua, materi yang kedua yaitu menentukan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Maksudnya gini Kak, tadi yang pertama satuan yang sama. Maksudnya sama apa? Satuan panjang walaupun meter dan desimeter, walaupun kilometer dan meter. Beda ya, tetapi itu masih masuk ke dalam satuan panjang. Ya, misalkan satuan berat, ada gram, ada kilogram. Walaupun beda, tetapi kilogram dan gram itu masih masuk ke dalam satuan berat. Nah, untuk yang materi ini maksudnya satuan berbeda itu seperti ini. Nanti soalnya misalkan pakai rupiah. Nah, terhadap massa kilo. Beda kan ya? Rupiah dan kilo. Beda. Misalkan jarak. Jarak itu kita menggunakan kilometer terhadap waktu pakai jam. Beda ya Kak? Beda. Misalkan jarak terhadap volume. Jarak itu satuannya kilometer, volume itu satuannya liter. Ya, bisa liter, bisa misalkan sentimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3. Nah, itu yang membedakan ya. Kita akan masuk contoh soal yang pertama. Oke. Contoh. Siapakah di antara pejalan kaki berikut yang paling cepat dan paling lambat? Oke.
Lihat Kak, satunya berbeda kan? Nah, kilometer dan jam. Kilometer dan jam beda. Kalau yang tadi yang pertama itu, walaupun ada kilometer, satunya dengan meter. Sama-sama satuan panjang. Nah, untuk yang sekarang beda. A. Andi berjalan 7,5 kilometer dalam 1 jam. B. Budi berjalan 22,2 kilometer dalam 3 jam. C. Chandra berjalan 15,6 kilometer dalam 2 jam. D. Denny berjalan 11,4 kilometer dalam 1,5 jam. Nah, di sini itu soal ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan menggunakan ada rumusnya, rumus kecepatan V sama dengan jarak itu S dibagi dengan waktu itu T. Nah, ini ya Kak, ini adalah rumusnya. Untuk rumus kecepatan ataupun rumus mencari lintasan. Nah, jadi karena yang kita cari adalah kecepatan pejalan kakinya. Nah, untuk yang A, Andi berarti 7,5 kilometer dibagi 1 jam. Ketemunya 7,5 kilometer per jam. Untuk yang B, kecepatan Budi, 22,2 kilometer kita bagi 3 jam. Sama dengan 7,4 kilometer per jam. Yang C, kecepatan Chandra, yaitu 15,6 kilometer dibagi 2, yaitu 7,8 kilometer per jam. Yang D, kecepatan Denny, 11,4 kilometer kita bagi dengan 1,5 jam, sama dengan 7,6 kilometer per jam. Dari sini Kak, nih dari sini kita tahu kecepatan mana yang paling cepat. Siapa yang berjalan paling cepat dan paling lambat? Oke, ternyata yang berjalan paling cepat adalah Chandra, yaitu 7,8 per jam. Atau dan juga yang paling lambat adalah Budi, 7,4 km per jam. Ini cara pertama menggunakan rumus ya Kak. Untuk cara yang kedua, untuk cara yang kedua, kita mencari KPK dulu dari waktunya. Nah, tadi kan diketahui waktunya kan beda-beda ya. 1 jam, 3 jam, 2 jam, dan 1,5 jam. Nah, kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 1, 3, 2, dan 1,5 itu adalah 6. Atau bisa kita tuliskan dengan 6 jam. Oke. Nah, bagaimana caranya, Bun, kalau pakai KPK? Nah, yang A, jaraknya 7,5 kilometer, berjalannya 1 jam. Nah, 1 jam itu untuk menjadi 6 jam dikali berapa? Dikali 6 ya. Oke. Ibu ulangi, 1 jam untuk menjadi 6 jam dikali berapa? Dikali 6. Jadi 7,5 jaraknya kita kali 6. Ketemunya 45 kilometer kecepatannya tapi dalam waktu 6 jam. Yang kedua, jaraknya 22,2 kilometer dalam 3 jam. Nah, 3 jam itu biar jadi 6 jam dikali berapa? Dikali 2. Jadi dapat dituliskan 22,2 dikali 2 sama dengan 44,4 km dalam waktu 6 jam. Yang ketiga, 15,6 km dalam 2 jam. 2 jam biar jadi 6 jam dikali berapa? Dikali 3. Jadi dapat dituliskan 15,6 dikali 3. Ketemunya 46,8 dalam waktu 6 jam. Yang keempat, 14,4 km dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam biar jadi 6 jam dikali berapa? Dikali 4. Jadi 14,4 dikali 4 ketemunya 45,6 km dalam waktu 6 jam. Nah, dari sini juga sama Kak, dapat dilihat siapakah yang paling cepat dan siapakah yang paling lambat. Ternyata sama. Yang paling cepat itu adalah Chandra dan paling lambat adalah
siapa? Budi. Nah, ini ada dua cara. Jadi terserah kakak-kakak mau menggunakan cara yang mana? Cara pertama boleh ataupun cara kedua untuk mencari KPK-nya. Baik, sekian dari Ibu. Ini materi hari ini Ibu hanya menyampaikan materi saja, yaitu tentang pengenalan perbandingan dan mencari perbandingan dengan satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda. Insya Allah besok pagi kita akan belajar perbandingan senilai dan perbandingan senilai dengan menggunakan Google Meet, dan juga nanti Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi pertama ini. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.